Halo, selamat pagi Kak Gunawan. Apa Ya, kabar? baik-baik. Begini Kak, kami dari panitia meminta waktu Kakak sebentar nih untuk tanya-tanya seputar pengalaman KSN. Boleh ya Kak? Ya? Oh, boleh banget. Baik Kak Gunawan. Kak Gunawan ini kan memiliki track record yang fantastis nih di dunia OSN. Mulai dari SMP jadi finalis bidang fisika, di SMA jadi finalis di dua bidang yang berbeda, dan yang paling bikin saya berkata wow, Kak Gunawan ini mendapatkan medalis di dua ajang internasional yang berbeda, yaitu di IESO dan IOAA. Seperti itu ya Kak ya. Nah, Ya, pertanyaannya nih, bagaimana sih Kak caranya, cara belajarnya itu bagaimana mungkin bisa diceritakan sehingga bisa dapat prestasi-prestasi yang membanggakan seperti ini. oh, kalau untuk belajarnya sih memang lebih apa ya? Giat lah ya. Kayak misalnya kita punya teman untuk sebagai rival gitu. Nah, waktu itu aku misal nih ada target nih orang yang tak jadiin rival. Nah, kalau dia bisa apa berarti aku juga harus belajar untuk bisa seperti dia gitu. Jadi target. Jadi cara belajarnya seperti itu sih. Kayak nentuin kayak rivalnya itu siapa. Dia bisa apa berarti saya juga harus bisa apa. Terus kalau misalnya saya nggak bisa tanya ke orang orang tersebut atau juga ke orang lain lah. Oke, artinya rival itu memacu semangat atau Semangat. memacu Ya, motivasi Kak Gunawan untuk bisa lebih dari rival kakak tersebut seperti itu ya Kak ya. ya, Berarti benar yang dikatakan banyak orang bahwa yang kita cari rival bukan musuh seperti itu ya Kak ya. ya, benar. Oke. Nah, Kak Gunawan, kami sering dengar nih yang berhasil jadi juara internasional 2 atau sampai 3 kali biasanya di bidang berbeda itu jarang banget Kak. Nah, Wah, itu di kurang tahu sih. gimana Kak? Kurang tahu kalau yang itu nggak pernah browsing juga. Nah, pertanyaannya nih Kak, kenapa Kakak memilih bidang yang berbeda di tahun berikutnya? Oh, Bukankah kalau memilih di bidang yang sama, peluangnya akan lebih besar? oh kalau misalnya yang awalnya kan kebumian terus pindah astronomi ya. Kenapa kok pindah? Kalau misalnya aku tetap ke bidang yang sama sih kayak apa ya? Kurang ada tantangannya gitu loh. Jadi memang nyari tantangan sih waktu itu. Terus kebumian sama astronomi kan juga masih ada sedikit persamaan lah. Di kebumian aku juga belajar astro. Nah dari sana tak kembangin jadi yang astro ini. Jadi alasan utama untuk pindah itu ya yang pasti kayak kalau nggak salah dulu itu memang nggak boleh kalau nggak salah ya. Terus sama tantangan lah, coba hal yang baru. Oke, menarik ya Kak. Berarti Kak Gunawan memang suka tantangan seperti itu. Jadi akan menantang-menantang terus untuk mengikuti lomba-lomba yang lainnya begitu ya Kak. Iya. Oke Kak, hal apa nih yang bisa Kakak ceritakan terkait dengan bidang astronomi maupun kemudian maupun kebumian maksudnya baik dalam segi kompetisi ataupun di luar kompetisi yang mungkin bisa Kakak ceritakan untuk sebagai alasan peserta nanti uh, akan memilih bidang-bidang ketika mereka bingung untuk memilih bidang mana yang akan mereka ikuti seperti itu. Oke. Untuk kebumian, kebumian itu kalau aku dulu milih kebumian kenapa? Karena waktu dulu ya itu peminatnya sedikit. Jadi peluang kita untuk berhasil atau sukses itu lebih besar. Jadi karena peluangnya sedikit, pesertanya sedikit, peminatnya sedikit. Kalau kita punya potensi, kita masuk ke bidang tersebut itu lebih lebih mudah lah dibandingkan dengan bidang lain. Tapi itu dulu. Kalau sekarang kan udah kebumian kan udah beberapa tahun, jadi kemungkinan juga sama rata lah. Walaupun memang dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain lebih mungkin peminatnya lebih sedikit. Terus kalau kebumian serunya sih kita bisa praktek ya. Prakteknya kebumian itu menarik karena kita bisa mempelajari beberapa bidang. Contohnya kayak geologi kita prakteknya pergi ke suatu kayak batu-batuan belajar kayak gitu. Meteorologi kita pergi ke apa sih namanya? Kok aku lupa.
BMKG itu. BMKG. Oceanografi kita belajar ke laut. Terus astronomi kita belajarnya lihat bintang di Boska malam hari. Jadi kalau kebumian tuh kayaknya lebih lengkap lah, paket lengkap itu. Itu kebumian. Terus kalau yang astronomi paling kalau lebih suka apa ya? Kalau kalian merasa lebih suka hitungan, analisa kalian bagus, masuk astronomi. Kalau di kebumian masih lebih banyak hafalan sih, walaupun memang pemahaman juga diperlukan di sana. Cuma dibandingkan dengan astronomi, memang astronomi lebih analisa dan hitungannya lebih kuat harus di sana. Oke, Kak Gunawan. Berarti ya kalau ingin menguasai atau lebih suka hitung-hitungan, berarti direkomendasikan untuk masuk astronomi seperti itu ya, Kak ya? Ya. Tapi astronomi sendiri juga ada hafalannya, contohnya kayak rasi bintang itu juga hafalan. Jadi bisa jadi banyak opsi nih untuk adik-adik peserta. Oke, Kak Gunawan. Pada masa pandemi saat sekarang ini, kita tidak bisa memprediksi apakah kompetisi tahun depan akan bisa diadakan normal seperti biasa atau tetap diadakan secara daring seperti tahun ini. Nah, saran dari Kak Gunawan sendiri untuk para peserta yang akan mempersiapkan diri untuk KSN tahun 2021 itu apa, Kak? Nah, untuk astronomi kan biasanya ada pengamatan ya. Nah, karena kemungkinan kalau diadakannya secara online atau daring ini, itu kan pengamatan tidak ada ya, pengamatan yang menggunakan teleskop ya. Karena kan tidak mungkin dari pihak panitia pusat memberikan teleskopnya ke masing-masing rumah peserta. Jadi kemungkinannya adalah, kalau menurut saya, yang pertama dari soalnya itu udah diberikan banyak data. Kita melakukan analisis dari data tersebut. Jadi dari panitia udah memberikan data-data pengamatan, kita menganalisa dari data tersebut untuk diolah. Jadi kan sebenarnya kayak ada sebagian yang dilewati, yaitu melakukan observasinya. Observasinya ini dilakukan sama panitia, kita yang mengolah datanya. Itu yang pertama, untuk ronde observasi. Bisa juga itu dilakukan secara virtual. Jadi sekarang kan astronomi banyak tuh aplikasi-aplikasi untuk melihat bintang. Contohnya kayak Stellarium, Skygazer, dan lain-lain. Nah, itu bisa mungkin juga dimanfaatkan oleh panitia untuk menggunakan itu. Karena dulu waktu saya IOAA juga ada virtual melihat bola langit secara virtual. Oke, jadi persiapan khusus untuk adik-adik peserta yang akan mengikuti KSN di tahun 2021 nantinya itu seperti apa? Mungkin persiapan khususnya. Persiapan khususnya ya mungkin ya pelajari yang aplikasi-aplikasi tadi ya, kayak Stellarium itu mulai dipelajari langit malamnya gimana, biar tidak bingung lah. Karena kalau kita lihat di aplikasi sama lihat langsung itu memang beda. Kan kalau kita lihat di layar ini kan cuma kotak-kotak 2 dimensi ya. Jangan kalau kita lihat di langit kan bisa 3 dimensi. Terus mungkin juga pelajari Excel ya, karena dulu waktu saya OSN itu analisa data, teorinya menggunakan Excel. Kayak gitu. Bisa jadi analisa data yang di sini juga menggunakan Excel. Karena kalau biasanya kan tertulis. Daring bisa jadi pakai Excel. Datanya lebih banyak menggunakan Excel. Oke, terima kasih banyak Kak Gunawan atas waktunya, atas penjelasan yang Kakak berikan. Semoga apa yang Kakak sampaikan ini bermanfaat buat peserta dalam persiapan KSN tentunya. Ya, sekali lagi mengucapkan terima kasih Kak Gunawan, sukses selalu dan sehat selalu. Sampai bertemu kembali.